diketahui bahwa besok kamu lusa akan mengadakan ujian kenaikan kelas. Nah, apapun namanya, kamu harus bersiap-siap supaya hasilnya tidak mengecewakan. Akan saya bagikan beberapa hal mengenai persiapan ujian sekolah besok. Di antaranya yang pertama, kamu itu harus memahami ini, tabel periodik unsur, di mana tabel periodik unsur ini maknanya beribu-ribu makna. Kamu harus bisa mengetahui golongan, ini golongan, kamu harus paham golongan itu artinya apa, dan juga kamu harus paham apa itu periode dari kiri kanan, namanya periode. Dan juga kamu harus memahami arti periode itu apa. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa materi untuk ujian kenaikan kelas adalah yang pertama adalah sistem periodik unsur. Kamu harus bisa memahami periodik unsur ini, arti-arti apa yang tersembunyi di sana. Kemudian ada beberapa hal yang harus dipahami. Di antaranya, misalnya di sini ada angka 5, angka 6, angka 7, itu maksudnya apa? Juga ada angka yang besar yang bawah ini, ada 10, ada 12, ada 14, dan seterusnya. Sehingga kalian nanti bisa mengerjakan dengan baik. Nah, beberapa yang akan ditanyakan nanti adalah misalnya seperti ini, ada unsur seperti ini. Nanti apabila dihadapkan pada permasalahan misalnya diberikan gambar sistem periodik ini. Nah, kamu harus bisa mengetahui apabila ada B bereaksi dengan F, itu hasilnya apa? Apakah senyawa kovalen? Apakah senyawa ion? Ingat bahwa senyawa ion dan senyawa kovalen itu adalah berbeda dalam hal penggunaan elektron. Ikatan ion itu akan terjadi antara golongan 1, 2, 3, reaksi dan golongan besar 5, 6, dan 7. Itu akan terjadi ikatan ion. Golongan 1, 2, dan 3 namanya logam, kemudian 5, 6, 7 namanya non-logam. Nah, sementara ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi antara non-logam dan non-logam. Golongan 4 bereaksi dengan golongan 5, 6, 7. Atau hidrogen. Hidrogen itu satu-satunya golongan 1A yang wujudnya non-logam. Makanya warnanya berbeda sendiri. Sehingga nanti apabila hidrogen bereaksi dengan golongan 4A, 5A, 6A, 7A, maka ikatannya adalah ikatan kovalen.
Nah, seperti ini. Misalnya nanti akan digambarkan seperti ini. Ada lambang potongan gambar sistem periodik unsur seperti ini. B, C, N, O, F, N, E. Ini merupakan satu periode. Berarti kulitnya sama. Yaitu kulit 2 karena berada baris kedua dari atas. Kemudian AL, SIP, S, C dengan AR itu adalah golongan periode 3 sehingga 3. Kemudian golongan itu dari atas ke bawah. Ini dari sini ke sana itu golongan. Dari sini ke sana golongan. Terakhir golongan 8A. Golongan menyatakan elektron yang terluar. Kalau golongan 8A berarti elektron terluarnya 8. Golongan 3A elektron terluarnya 3. Golongan 4A elektron terluarnya 4. Begitu. Nah, golongan juga akan menyatakan banyaknya elektron yang akan dilepas atau yang akan diikat. Kalau golongan 1, 2, 3 itu akan melepas elektron. Sementara golongan 5, 6, 7 akan menerima elektron sesuai dengan golongannya. Golongan 1 melepas 1, golongan 2 melepas 2, golongan 3 melepas 3. Sementara golongan 5, 6, 7A itu akan menerima. Golongan 5 menerima 3, 6 menerima 2, 7 menerima 1. Apabila suatu atom itu akan melepas elektron, maka menjadi muatan positif. Kalau menerima elektron menjadi muatan negatif. Di dalam soal nanti akan ada beberapa yang akan berkaitan dengan gambar-gambar ini nanti. Misalnya oksigen, nomor atomnya 8. Nomor atom 8 ini artinya adalah elektron oksigen jumlahnya 8. Elektron dan proton sama dengan 8. Kalau dibuat konfigurasinya, maka akan menjadi oksigen sama dengan 2, 8, 2 dan 6. Sehingga oksigen elektron valensinya 6 ini. Elektron valensinya 6. Apabila oksigen ingin stabil, maka elektron terluarnya akan menarik elektron sebanyak 2. Ini akan menarik elektron 2
2 elektron, maka akan menjadi oksigen yang bermuatan 2 negatif. Gitu. Sementara kebalikannya, golongan yang kecil, misalnya Na. Na itu nomornya, artinya elektron sama dengan proton sama dengan 11. Kalau dibuat konfigurasi maka menjadi oksigen 2, 8, 1. Nah ini akan melepas elektron. Melepas berarti dikurangi 1 elektron. Maka akan menjadi ini Na. Na akan menjadi Na dengan muatan positif. Nah, gitu. Apabila Na dan O ini berikatan, maka akan membentuk NO ini Na ditambah O. Na itu harus selalu di depan karena Na itu sebagai logam. Logam itu harus di depan. Maka akan menjadi dibolak-balik 2 ke Na, 2-nya ini ke sini, 1-nya ke sini, sehingga akan menjadi Na 2O, 2-nya di bawah. Nah, begitu. Angka 2 di bawah ini menyatakan jumlah atom Na. Karena ada muatan positif dan negatif, maka akan menjadi, ini namanya ion, ini juga namanya ion. Maka ikatannya ikatan ion. Ini akan berikatan ion. Akan berikatan ion. Sementara rumus kimianya adalah Na2O. Ini rumus kimia. Gitu. Kita lanjut ke video berikutnya.